只要你们跟着我，一定能找到，而且我很有行，却又一直没进去。不，还想吸我们的方便？对，不能为大家做些什么，你我在天界交情尚浅，不要再做这么危险的事情了。就决定以您为榜样。您尚未奇怪，却请。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Little Fairy Yaw, dan ini adalah episode ke-8. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya episode ke-7. Kemarin, Nanja telah memberitahu mereka semua kalau dirinya sudah menemukan jejak jiwa hewan. Hanya saja lokasinya berada di Tanah Kutukan, tempat di mana para dewa dihukum. Awalnya, Bai Lion berencana untuk tinggal, namun payung jiwa miliknya saatlah dibutuhkan dalam perjalanan itu. Alhasil yang tinggal hanyalah Lu Chungi saja, sebab hewan merasa tidaklah nyaman di dekatnya. Pada keesokan harinya, perjalanan pun mulai dilakukan. Namun ada yang tidak beres pada hutan kabut itu, karena hewan dan yang lainnya seketika saja dibawa masuk ke dalam sebuah ilusi. Untung saja ada Nanja di sini. Jadi dengan kekuatan yang dia miliki, Nanja bisa dengan mudah menemukan pelakunya, yang tidak bukan adalah seorang gadis bernama Shiju yang merupakan keturunan jamur bambu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Shiju telah memberitahu mereka kalau ayahnya dikurung di tanah kekacauan mutlak. Jadi dia datang kemari untuk menyelamatkannya. Berhubung Shiju ini adalah jamur bambu, tentu menarik perhatian dari si Bai. Ia pun terus mengendus-ngendusnya yang membuat Bai Lion menjadi begitu kesal kepadanya. Jibai mencoba menjelaskan kalau saat ini dirinya tengah kelaparan. Dan tak kenapa Shiju ini saatlah lejat. Alih-alih membuat Bai Lion tenang, perkataan itu malah semakin membuatnya kesal. Ia pun kembali menjelaskan kalau suka yang dia maksud bukan seperti itu, melainkan hanya ingin memakannya saja. Bai Lion pun semakin cemburu karena menganggap Jibai tidaklah menyukai dirinya lagi. Padahal bukan itu yang Jibai maksud, karena dia ini hanya menganggap Shiju sebagai makanan saja. Mendengar hal itu tentu saja membuat hewan tertawa. Bai Lion pun meminta Jibai untuk memakan Shiju, yang tentu saja membuat gadis ini ketakutan. Shiju memohon untuk diampuni karena bagaimanapun Denny telah berguna. Terlebih lagi Denny sudah hidup di sini selama ratusan tahun. Asalkan dirinya diampuni, maka Shiju bisa menunjukkan pintu masuk ke tanah kekacauan mutlak. Mendengar hal itu, hewan pun menghentikan tindakan Jibai, karena Shiju ini telah berguna untuk membantu mereka. Tapi Jiun mengingatkan kalau mereka ini memiliki roh jahat yang bisa memandu mereka. Jadi keberadaan Shiju ini tidaklah terlalu berguna. Shiju pun kembali memohon agar diajak pergi bersama mereka. Namun Bai Lion tidaklah mau dan segera mengeluarkan roh jahatnya. Dan begitu mereka pun melanjutkan perjalanan sambil meninggalkan Shiju. 只要你们跟着我，一定能找到，而且我很有行，却又一直没进去。不，还想吸我们的方便？ Hanya saja di tengah perjalanan tersebut, para roh jahat Bai Lion merasakan sesuatu yang membuat mereka ketakutan. Tapi perjalanan tetap mereka lanjutkan, dan di depan sana hanya ada satu jalan saja, di mana terdapat sebuah pohon di depan sana. Entah kenapa ketika tiba di tempat itu, kekuatan sihir mereka seakan-akan tidak bisa digunakan. Nanja menganggap ini wajar, karena di tanah kejahatan mutlak merupakan tempat untuk menahan para penjahat besar. Jadi karena itulah kekuatan sihir dibatasi. Di belakang ternyata Shiju terus mengikuti mereka, namun sesuatu terjadi kepadanya. Sedangkan Jibai ini sepertinya menemukan sebuah jalan dan langsung saja melakukan sesuatu yang malah membangunkan sosok ular besar. Di sisi lain, hewan menganggap tempat ini hampir mirip dengan alam dewa. Ia juga berencana untuk memberikan kue buatannya kepada Nanja, tapi tentu setelah masalah ini selesai. Nanja tidaklah mempermasalahkan hal tersebut. Dia juga mengingat Yaw adalah peri kecil penjaga Taman Giok.
Hanya saja Denny tidaklah menduga saat itu Yao tidak segan-segan mengorbankan dirinya hanya untuk melindunginya. Yao menganggap hanya itulah yang bisa dirinya lakukan, karena bagaimanapun kekuatannya sangatlah lemah. Tapi meskipun begitu, dia tidaklah menyesal, karena bisa sedikit memberikan bantuan kepada Nanja. Selain itu, dia juga memiliki niatan tertentu. Nanja memintanya untuk tidak melakukan hal berbahaya lagi. Tapi hewan tidaklah ingin berjanji, karena dia ingat betul kejadian di Laut Timur, di mana Nanja juga tidaklah mempedulikan dirinya, namun tetap maju ke garis depan medan perang. Padahal kala itu umur Nanja masihlah sangat muda, namun tidak ada keraguan di hatinya. Sejak saat itu jugalah Yao sangatlah mengagumi Nanja, bahkan menjadikannya sebagai panutan. 这里倒是有几分像天界，因为不能为大家做些什么，你我在天界交情尚浅，不要再做这么危险的事情了。就决定以您为榜样。您尚未奇怪，却请站。 Mendengar hal itu tentu saja membuat Nanja merasa begitu terharu. Namun dia merasa ada yang sedang mengawasi mereka. Ini bukan berasal dari Jibei, melainkan kedatangan dari Lu Chunggi yang telah membawa si Ju ke hadapan mereka. Alasan ia kemari tentu adalah untuk melindungi tuannya. Bai Lian sungguh tidak menduga si Ju sangatlah berani datang kemari. Nanja menanyakan keberadaan dari si Yulu, yang mana saat ini dia itu sedang dilayani oleh para pelayan iblis milik Lu Chunggi. Jadi Nanja tidaklah perlu khawatir. Namun yang sebenarnya terjadi, si Yulu ini sangatlah ketakutan karena bagaimanapun mereka adalah iblis. Sedangkan si Ju seketika saja terkejut karena di depan mereka ada sosok ular yang sangatlah besar. Dia yang mengincar hewan segera melakukan penyerangan kepadanya. Namun Nanja dengan sangat sigap melindunginya. Dengan begitu juga ular ini tidaklah dapat menyentuh hewan. Hanya saja ular tersebut tidak ada niatan untuk berhenti dan terus melakukan pengejaran kepadanya. Tidak ingin tuannya dilukai, Jiun segera bertindak untuk bisa melukai ular tersebut. Akan tetapi beberapa serangan yang dirinya lancarkan itu tidaklah mempan, karena kulit ular tersebut terlalu keras. Tidak mau ketinggalan, Jeong Sui juga mencoba untuk bisa menumbangkan ular ini. Tapi anak panahnya seketika saja berhenti ketika menyentuh kulit ular itu, yang berarti tubuhnya memang sangatlah keras. Untuk saat ini mereka tidaklah tahu harus berbuat apa. Bahkan Jibei dibuat terpental oleh ular ini. Bai Lian mencoba menggunakan kekuatannya agar ular itu bisa ditekan. Tapi roh-roh jahatnya mampu diserap oleh ular tersebut, yang mana ini memang adalah makanannya. Pada akhirnya Nanja pun kembali turun tangan untuk bisa melakukan penyerangan. Beberapa serangan yang dia lakukan sangatlah hebat, bahkan mampu menekan ular tersebut. Hewan juga mencoba untuk membantu, namun rantai yang dirinya miliki tidaklah sepanjang sebelumnya. Walaupun begitu, dia tetap akan menggunakannya untuk bisa menghadapi ular tersebut. Sepertinya serangan hewan berefek kepada ular ini. Bahkan dia itu melakukan serangan combo untuk bisa menumbangkannya. Bai Lian bingung mengapa Lu Chunggi tidak membantu mereka, yang ternyata ular ini adalah roh penjaga. Jadi kekuatan yang dirinya miliki tidaklah mempan kepadanya. Nah, ular ini kembali memberikan tekanan kepada hewan yang membuat dia bingung. Harus melakukan apa untuk bisa mengalahkannya. Sayang sekali perhatian hewan telah teralihkan, yang membuat ular ini bisa melakukan penyerangan kepadanya, dan membuat ia pun terjatuh dari tempat tersebut. Melihat hal ini, Nanja tanpa pikir panjang langsung terjun untuk menolongnya. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.